Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu sagung dumadi. Di sini saya akan membahas sejarah kehidupan dari Sunan Prapen, seorang wali besar yang menjadi raja besar di Giri Kedaton. Sunan Prapen adalah putra dari Maulana Zainal Abidin atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Dalem, yang merupakan cucu dari Maulana Ainul Yakin atau Sunan Giri, pendiri Kasunanan Giri Kedaton. Sunan Prapen adalah penguasa keempat yang memerintah di kerajaan Giri Kedaton. Dalam Babat Gresik disebutkan berkuasa antara tahun 1548 sampai 1605 Masehi. Sunan Prapen merupakan waliullah yang pernah menjadi seorang raja, pendakwah dan penyebaran ajaran Islam, serta seorang pujangga besar di masanya. Sunan Prapen juga dikenal sebagai empu atau pembuat keris. Karyanya yang terkenal di bidang pembuatan keris adalah keris angun-angun. Berdasarkan sumber literatur setempat, setelah wafatnya kepemimpinan Kedatuan Giri Kedaton ketiga pada tahun 1548, Panembahan Sedo ing Margi digantikan oleh saudara laki-lakinya dengan nama Sunan Prapen yang berdasarkan tulisan nisan di tempat makamnya. Sunan Prapen pada masa kepemimpinan memakai nama Raden Mas Pratikal. Sunan Prapen merupakan pemimpin sekaligus tokoh agama di Giri. Selama masa pemerintahannya yang panjang tahun 1548 sampai tahun 1605 Masehi. Beliau telah banyak berjasa dalam membentuk dan memperluas penyebaran agama Islam baik di Jawa Timur, Jawa Tengah maupun di sepanjang pantai Pulau Nusantara di bagian timur. Paruh kedua abad ke-16 merupakan masa kejayaan Giri sebagai pusat peradaban pesisir Islam dan pusat ekspansi Jawa di bidang ekonomi dan politik di Nusantara. Sunan Prapen tidak terlalu mencampuri urusan politik penguasa-penguasa dalam di Jawa Tengah. Ia hanya memusatkan usaha dalam memperluas kekuasaan rohani maupun duniawi, serta hubungan dagang lewat laut ke arah timur. Ekspansi tersebut terdapat daftar tarik Jawa tahun 1548 sampai 1552 yang memberitakan adanya perjalanan Giri ke Kediri. Berdasarkan Babat Tanah Jawi dan Serat Centini, dikisahkan ribuan pasukan Majapahit akhir yang dipimpin patihnya menyerang Giri Kedaton dan akhirnya mampu menguasai hampir sebagian wilayah Giri Kedaton dan banyak menewaskan para santri yang ada. Seluruh bangunan di kawasan Giri semua habis dibakar. Giri Kedaton menjadi lautan api. Sunan Prapen dan pengikutnya lalu mundur ke makam Sunan Giri. Kemudian di area makam tersebut Sunan Prapen berdoa kepada Sang Pencipta. Dan selesai berdoa kemudian memerintah juru kunci membuka pintu kayu jati di makam Sunan Giri. Kemudian keluarlah ribuan tawon atau lebah beracun.
Ribuan tahun tersebut terbang ke angkasa, bergumpalan bagaikan awan hitam yang menyerang barisan pasukan Majapahit yang sedang bersenang-senang karena kemenangannya. Para prajurit Majapahit lari pontang-panting, seluruh tubuhnya menjadi lebam karena sengatan lebah beracun dan banyak korban yang tewas. Melihat keadaan yang tidak terkendali, sebagian prajurit banyak yang masuk ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri. Namun barisan lebah yang semakin banyak itu mengikuti larinya rombongan patih Majapahit hingga sampai ke keraton Majapahit. Lebah beracun itu kemudian menyerang masuk ke dalam istana, geger seluruh penghuni yang ada di dalamnya. Menyaksikan hal itu, Raja Majapahit kemudian mengadahkan tangannya ke langit dan bersumpah tidak akan mengganggu para santri dan Sunan Praben lagi. Begitulah sedikit cerita yang saya sampaikan. Saya pamit undur diri dan salam sejarah dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tonton terus channel-channel saya agar bisa berkembang dan bisa mengikuti informasi sejarah-sejarah yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya, salam leluhur.